Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 14 dengan judul perikop Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Siniar, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai di En Mispat, yakni Kadesh, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Siniar, dan Ariok, Raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon Tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Di bawahnya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi setelah Lot berpisah dari Abram, Lot pergi ke lembah Yordan, sementara Abram tinggal di Kanaan. Di lembah Yordan itu ada kota Sodom, dan Lot itu tinggal di sana. Lalu kota Sodom itu diserang oleh Raja Kedorlaomer, ya, Raja Elam, namanya Kedorlaomer. Dan berbagai raja lainnya nih, ada berbagai raja yang bersekutu untuk melawan Sodom dan Gomora, ya. Jadi melawan Bera, Raja Sodom, dan Birsya, Raja Gomora. Sementara Lot tuh ada di kota Sodom, ya, tinggal di kota Sodom. Abram tidak di situ, Abram tinggal di Kanaan. Jadi Abram tidak mendapatkan celaka atau tidak kena perang. Nah, Lot ini tempat kerajaannya di mana Lot tinggal, yaitu di Sodom itu, ini kalah melawan raja-raja yang menyerang ini, ya. Raja Elasar, Raja Siniar, lalu Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim.
Jadi melawan raja itu kalah. Sodom dan Gomora kalah. Jadi ini 4 raja lawan 5. Jadi sekutu Sodom dan Gomora dan 2 lagi itu kalah, termasuk Lot ya. Lot semua ditawan. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Jadi raja Sodom dan raja Gomora ketika melarikan diri jatuh mereka ke dalamnya. Ada sumur aspal. Jadi matilah mereka. Yang lain-lainnya yang masih hidup melarikan diri ke pegunungan ya. Sementara Lot ditawan ya. Ditawan oleh musuh-musuhnya Sodom dan Gomora. Juga harta benda mereka dibawa musuh, sebab Lot itu diam di Sodom. Lalu ada saksi mata yang melapor, menceritakan hal ini kepada Abram ya, melapor. Hei Pak Abraham, keponakan Anda Lot ditawan ya, ditawan. Akhirnya Abram itu mendengar bahwa anak saudaranya tertawan. Jadi Lot itu keponakannya Abram. Lot itu anaknya Haran. Haran mati. Jadi Abram mendengar keponakannya ditawan. Abram langsung mengerahkan 318 orang banyaknya. Nggak banyak ya. Untuk waktu itu mungkin banyak ya. Sekarang ini 318 itu ya tidak terlalu banyak ya. Tapi ya lumayan. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan ini nama lokasi. Abram karena diberkati Tuhan berhasil ya, mengalahkan musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik ya, sekitar Syria sana. Lalu dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot ya, dibebaskan. Jadi keponakannya itu dibebaskan dan harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya dikembalikan ya. Jadi Abram itu mendapatkan kuasa penyertaan Tuhan sehingga berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, di mana Lot itu ditawan. Musuh-musuh dari kerajaan di mana Lot tinggal, yaitu di Sodom. Memang banyak detailnya di sini, nama-nama raja, bahkan mengucapkannya begitu susah ya. Kedorlaomer ya. Namanya anti-anti Shemeber Atma. Jadi ya susah diucapkan. Itu kerajaan. Jadi kita tidak terlalu harus fokus pada nama-nama kerajaan ini. Yang penting intinya adalah bahwa Tuhan menyertai Abram dan membebaskan Lot, keponakannya, dari tangan musuh-musuhnya. Hanya bersama Tuhan kita bisa dibebaskan dari cengkraman musuh kita. Dan yang paling utama adalah dibebaskan dari cengkraman musuh kita yang utama, yaitu setan, iblis ya, itu musuh kita yang utama. Tanpa kita sadari, kita tuh sering dicengkram oleh setan dan iblis ya. Kita tidak terbebaskan, kita menjadi budak, tawanan iblis. Kita butuh Tuhan agar kita bisa dilepaskan. Kita butuh Tuhan Yesus. Jadi kita minta, berdoa pada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus membebaskan kita juga dari musuh-musuh kita, yaitu dari iblis yang menyandung kita jatuh ke dalam dosa. Dengan syarat tentunya ya, kita harus bertobat. Kalau nggak bertobat, kita tidak bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.